Pengenalan program modeling 3 dimensi 3ds Max Interface. Kali ini kebetulan saya menggunakan 3ds Max versi 2020. Tapi ini nggak penting. Untuk 3ds Max versi berapapun bisa digunakan. Karena kita belajar basic-basicnya saja, nggak sampai advance atau nggak sampai intermediate mungkin. Jadi silahkan menggunakan versi berapapun, disesuaikan dengan kemampuan laptop atau komputer masing-masing. Yang dipertanyakan kemungkinan kenapa menggunakan 3ds Max. Jawabannya sebenarnya balik lagi ke masing-masing desainernya atau usernya. Kebetulan dari pertama kali saya menggunakan program 3 dimensi, ya saya menggunakan 3ds Max. Walaupun sekarang sudah lebih banyak lagi program 3 dimensi seperti Blender atau Cinema 4D. Nah, kebetulan ada fitur di 3ds Max yang masih paling saya sukai, yaitu urusan unwrap UVW atau pas kita memberikan tekstur sebuah objek. Ini yang sampai saat ini masih yang paling saya anggap memenuhi kebutuhan saya. Kemudian bagaimana dengan pengguna Mac? Nah, ini agak bermasalah. Kenapa? Karena 3ds Max itu dia tidak mengeluarkan versi Mac-nya. Kalau untuk detailnya bisa browsing-browsing di internet. Kenapa Max tidak mengeluarkan versi untuk Macintosh? Walaupun program yang lain itu mengeluarkan seperti Cinema 4D, Maya, Blender. Oke, kalau kita membuka program 3ds Max-nya, tampilannya seperti ini, atau tergantung versi, secara garis besarnya seperti ini. Ada 4 panel atau 4 viewport. 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian kalau kita lihat toolsnya, ini ukurannya agak lebih kecil dibanding kalau kita buka Photoshop misalnya. Kenapa? Karena toolnya ini banyak sekali. Ada yang di sini, ada yang di dock di sini, itu juga banyak sekali, belum yang di bawah. Oke, ini tampilannya memang agak-agak membingungkan dengan banyak icon dan toolsnya. Tapi kita akan mencoba menyederhanakan supaya kita untuk mempermudah kita mempelajarinya. Oke, sekarang output dari kita mempelajari program modeling 3 dimensi ini adalah visualisasi produk. Bisa produknya, bisa packagingnya, yang nanti akan mungkin kita animasikan atau hanya kita render sebagai image misalnya, seperti itu. Oke, nah dari visualisasi itu bisa dilihat bahwa kita nanti akan membuat modelingnya, kemudian kita kasih teksturnya, kemudian kita kasih pencahayaannya misalnya, dan kita animasikan. Entah itu kita animasikan produknya, kita animasikan teksturnya, lightingnya, atau mungkin kita akan menganimasikan gerakan kamera.
Baik, kembali ke interface 3ds Max ini. Kalau kita lihat yang tadi ada 4 viewport. Ini tampilan basicnya atau standarnya. Jadi kalau kita lihat di atas ini ada top, front, left, dan perspektif. Nah, perspektif ini beda sendiri karena dia akan menampilkan bentuk 3 dimensi dari objek kita. Nah, sedangkan kalau dari top, front, left itu nanti seperti ini tops, dia akan melihat dari atas, ini front dari depan, left dari kiri. Ini bisa kita ganti-ganti. Misalnya dari top kita klik kanan, kita ganti jadi bottom atau bawah, silahkan. Atau ini jadi left juga silahkan, nanti tergantung kebutuhan. Karena kalau kita sudah mulai mengedit yang namanya polygon, nah, kita bisa sesuaikan dengan masing-masing kebutuhan kita. Nah, 4 ini defaultnya. Sebenarnya untuk tampilannya bisa macam-macam. Seperti ini. Ada seperti ini, suka-suka sebenarnya. Jadi saya sendiri tetap menggunakan yang ini. Oke. Kemudian kalau misalnya kita sudah mulai memodifikasi model kita, kemudian kita butuh misalnya dari depan, nah kita nggak butuh ini dulu, ini kita bisa maksimalkan di sini. Ini ada tombol di paling bawah pojok, ada maximize viewport. Kita klik, dia akan membuat tampilan atau viewport front yang tadi kita aktifkan menjadi maksimal. Nah, atau kita pengen kiri, kita klik ini kiri. Atau kita pengen perspektif tampilannya, nah, tinggal di klik. Oke. Kemudian kalau kita tes, kita beri kotak. Nah, seperti ini. Ini bentuk perspektifnya, bentuk tampilan jadinya. Kalau kita lihat di top, front, dan left, dia itu seperti rangka. Karena kita lihat sini ada wire frame. Ini adalah style tampilannya. Ini default shading. Kalau ini kita klik kanan, kita ganti misalnya wireframe atau yang lain. Nah, seperti ini tampilannya. Ini pun wireframe kita ganti misalnya flat color, dia akan warna. Wireframe lebih memudahkan kita nanti untuk memodifikasi, mengedit poligon-poligon yang ada ini. Oke, kita delete. Kemudian kita coba lihat ke toolsnya. Yang di atas ini, main tool atau tool utama yang banyak ini. Oke, nah untuk memudahkan mempelajarinya, coba sekarang fokuskan ke 3 tool dulu. Select and move, select and rotate, dan select and scale. Scale ini ada, kalau kita lihat ada panahnya seperti di tool Photoshop. Nah, dia ada temannya. Oke, 3 ini. Select and move, select and rotate, dan select and scale. Ini tools ini yang paling banyak digunakan nanti, karena kita kan modeling sesuatu, kita mesti geser, mesti scaling, atau mesti rotate, seperti itu. Nah, untuk tools yang lain, nanti sambil lewat, kita akan menggunakannya.
Oke, untuk tools ini 3 dulu. Kemudian di sebelah kanan ini ada yang namanya command panel. Nah, ini sangat penting karena di sini ada fungsi-fungsi untuk create, untuk membuat, modifikasi, ini hierarchy, nanti sambil lewat kita ini motion, display, dan utility. Nah, create nanti ada banyak lagi, modify ini ada lagi. Nah, nanti kita masing-masing kita akan gunakan. Fokuskan mungkin kedua ini aja dulu, untuk yang lain nggak usah. Nah, terus ada kadang-kadang kasus di mana command panelnya nggak muncul. Entah kenapa, mungkin bug atau ada error. Nah, ini bisa kita klik kanan di bagian kosong ribbon, penyebutannya ribbon atau pita ini. Tinggal kita cari command panel. Atau lewat customize, show, interface, command panel. Oke, ini command panel yang akan kita mulai modeling, kita modifikasi, ada di sini. Untuk bagian bawah ini berhubungan dengan animasi, ada slider, ada timeline nih yang dikasih defaultnya itu 100 frame. Kita lihat time configuration ini untuk merubah besaran ini, misalnya kita klik. Nah, frame rate kita bisa sesuai karena beda-beda, ada frame rate yang NTSC dan yang PAL ini berhubungan dengan tampilan video. Jadi kalau NTSC 30 frame per second, kalau PAL itu 25 frame per second. Jadi kalau kita lihat ini berubah, begitu kita klik PAL sama NTSC dia berubah. Kenapa? Karena frame rate-nya berubah, dua sistem ini berbeda. Kalau menggunakan PAL 100 frame itu sama dengan 4 detik. Kalau kita menggunakan NTSC 4 detik adalah 120 frame karena 1 detik di NTSC adalah 30 frame. Nah, oke, 100 frame. Nah, ini untuk interface dari 3ds Max. Jadi fokuskan ketiga ini, select move, select rotate, select scale. Yang lain nanti kita sambil lewat akan membahas. Kemudian command panelnya yang di sebelah sini, yang ada icon-icon create, modify, hierarchy, motion, display, dan utility. Dan yang di bawah untuk animasinya. Secara garis besar, interface-nya seperti itu.